Media Vietnam memberitakan timnas Vietnam anjlok di peringkat FIFA. Timnas Vietnam nyaris terjun bebas di peringkat FIFA setelah kalah telak 0-4 dari Malaysia pada kualifikasi Piala Asia 2027. Tim nasional Vietnam baru saja mengalami kekalahan pertamanya dari Malaysia setelah lebih dari 10 tahun. Lebih menyedihkan lagi, kekalahan telak dengan skor 4-0 ini terjadi dalam pertandingan yang sangat penting, yang berdampak besar pada peluang mereka untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Meskipun masih ada 4 pertandingan lagi di babak kualifikasi ketiga, namun dengan kekalahan dari rival langsung seperti Malaysia ini, peluang timnas Vietnam cukup kecil. Selain itu, kekalahan dari Malaysia juga membuat timnas Vietnam anjlok di peringkat FIFA dari 1183,83 poin. Kekalahan ini menyebabkan tim asuhan pelatih Kim Sang-sik kehilangan 13,99 poin dan hanya tersisa 1169,84 poin menurut perhitungan Football Ranking. Ini berarti timnas Vietnam akan turun dari posisi 109 dunia ke posisi 113 dunia pada pembaharuan berikutnya. Alasan mengapa timnas Vietnam kehilangan begitu banyak poin adalah karena pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 dihitung dengan koefisien FIFA 25. Ditambah lagi, peringkat timnas Vietnam sebelumnya jauh lebih tinggi dari Malaysia. Hal inilah yang menyebabkan jumlah poin yang dikurangi menjadi sangat besar. Timnas Vietnam sempat berambisi untuk mengalahkan Malaysia demi mendekati 100 besar FIFA, tetapi kekalahan ini membuat jalan kembali ke posisi tersebut semakin jauh. Tim asuhan pelatih Kim Sang-sik bisa saja tertinggal jauh dari Thailand di puncak Asia Tenggara, sementara Malaysia dan Indonesia juga membuntuti sangat ketat di belakang. Ini adalah sinyal yang sangat mengkhawatirkan bagi naga emas. Sebelumnya, kekalahan telak di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menyebabkan timnas Vietnam anjlok di peringkat FIFA. Sinyal positif baru bisa kembali jika tim asuhan pelatih Kim Sang-sik tampil sangat mengesankan di Piala AFF 2024 dengan menjadi juara dan meraih serangkaian kemenangan. Namun, poin yang didapatkan dari turnamen tersebut juga sangat sedikit. Sebelumnya, di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo, timnas Vietnam pernah berada di posisi 92 dunia. Naga emas saat itu memiliki strategi yang cukup spesifik dengan memainkan pertandingan persahabatan melawan lawan yang dinilai sedikit lebih lemah, meraih banyak kemenangan kecil untuk mengumpulkan poin besar. Komentar selanjutnya, tim nasional Vietnam anjlok ke peringkat 113, turun 4 posisi di peringkat FIFA setelah kekalahan dari Malaysia. Diketahui jumlah poin yang hilang oleh skuad asuhan pelatih Kim Sang-sik dari Malaysia ini hampir sama dengan total poin yang timnas Vietnam dapatkan selama kampanye juara Piala AFF 2024. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Pertandingan kemarin mereka melakukan terlalu banyak naturalisasi. Kita sedang bermain melawan tim Eropa. Tahu, pujian untuk semangat seluruh tim. Ini benar-benar semangat. Musuh memaksa kita untuk memegang senjata. Bermainlah dengan indah, bukan dengan kekerasan seperti Anda. Saya sangat menyayangi para pemain kita. Peringkat FIFA tidak berarti apa-apa. Contohnya tim peringkat 158 bermain melawan Thailand peringkat 98 dan bahkan menang 3-1. Jadi, Vietnam mungkin akan turun ke peringkat 150 atau menyelinap ke 10 besar. Kemungkinan besar, mereka akan menjadi 10 besar di Asia Tenggara. Semuanya penyuapan wasit, penyuapan lapangan, penyuapan naturalisasi. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin mudah untuk mendapatkan pot di berbagai turnamen. Kalau begitu, kenapa orang-orang masih perlu membuat peringkat? Bersiaplah untuk menghirup asap tertinggal jauh di belakang dari Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Menurutmu bagaimana? Vietnam menghirup asap tertinggal dari Thailand itu hanya karena Malaysia dan Indonesia melakukan naturalisasi, bukan? Kalian mengerti sepak bola, tidak? Vietnam berada di peringkat 145 juga pantas kok, mainnya seperti amatir. Semua jeripayah Park Hang-seo sebelumnya di peringkat 98 kini menjadi 113. Bersiaplah agar Indonesia dan Malaysia melampaui Vietnam di papan peringkat. Dengan situasi seperti ini, Indonesia dan Malaysia sekarang menjadi penguasa raja sepak bola putra Asia Tenggara. Peringkat dan kalah dari Malaysia dan Indonesia tidak masalah kok, asalkan para pemain dan pelatih berusaha semaksimal mungkin, itu sudah cukup. Malaysia mengeluarkan uang untuk membeli wasit dan membeli pemain naturalisasi, jadi menang dari Vietnam juga tidak ada gunanya, tidak membanggakan sama sekali. Saya tidak menyesal karena Malaysia adalah tim Eropa.
Tidak apa-apa teman-teman, ada menang ada kalah kok. Kalian tidak bertanding melawan Malaysia, tapi kalian sedang bertanding melawan tim Eropa. Anggap saja kalian sedang belajar. Tidak masalah, tim-tim sepak bola papan atas dunia pun juga bisa kalah. Tidak apa-apa juga kalau turun ke peringkat 200. Selamat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan Indonesia yang memiliki visi dan tahu bagaimana memilih pemain naturalisasi berkelas untuk bermain di level kontinental Asia. Saya suka menonton Indonesia bermain melawan Malaysia. Indonesia kalah 6-0 dari Jepang tapi masih naik 5 peringkat. Itu karena Indonesia kalah dari tim peringkat tinggi jadi hanya dikurangi sedikit poin. Sedangkan sebelumnya mereka menang melawan Tiongkok yang peringkatnya lebih tinggi sehingga mendapat tambahan poin yang sangat banyak. Karena koefisien pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada periode FIFA Matchday, bukan Piala AFF yang tidak sesuai jadwal. Oh benar, Anda mengingatkan saya. Kalau Indonesia menang melawan tim Asia Barat di kualifikasi putaran keempat, mereka akan dapat tambahan banyak poin lagi. Jika mereka menang melawan Arab Saudi di November 2024, mereka bisa dapat plus 20 poin loh. Vietnam sebentar lagi akan tersusul. Indonesia sudah melesat naik ke peringkat 116. Tidak apa-apa, ada menang, ada kalah. Kalah dari tim naturalisasi yang kuat itu normal. Sama seperti Thailand yang bermain indah, tetapi bertemu Vietnam yang punya Son, kalah dari Vietnam itu normal. Bagaimana kalau kita berhenti saja bermain sepak bola atau kita sewa saja satu tim Premier League, tapi mereka bermain dengan bendera merah bintang emas kita biar cepat juara. Kalau begini, siapa lagi yang mau bermain? Kalau masih bermain melawan Indonesia dan Malaysia yang banyak pemain naturalisasinya, tim nasional Vietnam akan turun ke peringkat 180. Peringkat terbaik dulu 92 ya, sudahlah, tidak apa-apa. Dari sekarang sampai tahun depan, kita cari lagi pelan-pelan. Soalnya, kalau ketemu Malaysia dan Indonesia sekarang, itu seperti perang fisik, dan kita mana punya fisik. Kalah juga bukan hal aneh, peringkatnya akan turun lagi, nanti bahkan di bawah Indonesia, lalu Singapura juga. Sepak bola itu, kalau tidak mau berinvestasi dan hanya mengandalkan pemain dengan postur tubuh pendek, kecil, kurus, lemah seperti Quang Hai, Chow Ngo Quang, Van Vick Kong Phuong, jujur saya katakan sepak bola Vietnam tidak akan pernah bisa bangkit selamanya dan kekalahan memalukan serta pahit melawan pemain-pemain setinggi 1,8 cm atau 1,9 cm seperti Indonesia atau Malaysia akan semakin berlanjut. Sekarang Piala AFF sudah masuk diakui sebagai turnamen FIFA, jadi sekarang Indonesia dan Malaysia bergantian menjadi ayah penguasa Asia Tenggara. Peringkat FIFA tidak berarti apa-apa. Contohnya tim peringkat 158 bermain melawan Thailand peringkat 98 dan bahkan menang 3-1. Ayo belajar teman-teman.